Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendahkan hati kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi 109-110. Ayat ini mengilhami kemarin hari Ahad kita mengadakan tasyakuran keluarga di sini. Dan semoga tasyakuran kita diterima Allah. Kalau amal diterima Allah, rasanya ada ketika sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Pahamkan rahasia zahir batin dari ayat ini. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah andai kata air laut sebagai tinta untuk menulis ayat-ayat Tuhanku Allah. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Pasti air laut habis untuk menulis ayat-ayat Allah. Sedangkan ayat-ayat Allah tidak habis walaupun didatangkan serupa. Kul innama ana basarum mitlukum yuha. Katakanlah sesungguhnya aku Nabi Muhammad manusia seperti kalian, tapi bedanya yuha ilayya. Bedanya Rasulullah itu diberi wahyu. Kalau kita diberi yuwaswisu fi sudurin nas. Annama ilahukum ilahu wahid. Sungguh Tuhan kalian itu Tuhan yang satu. Dengarkan dengan zikir sambil mohon kepada Allah, Allahumma rizukna fahman nabiyyin. Berikan kepahaman para nabi. Faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah nanti di surga, nanti di akhirat, dan sekarang ketika sholat, sekarang ketika zikir. Syaratnya adalah falya'mal amalan sholihah, beramal soleh. Beramal soleh itu seperti apa? Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika beribadah tidak ada kesyirikan baik zahir maupun batin. Ya. Kita hafal doa haji. Di situ ada wa amalan sholiham makbula. Diawali dengan Allahumma ja'al hajjana wa umratana mabrura wa sa'yam mashkura wa dzamban maghfura wa amalan sholiham makbula. Semoga kita ini dianugerahi amal yang diterima Allah. Amal soleh yang diterima Allah, insi syaratnya ilmu, niat, sabar, dan ikhlas. Kalau tidak memenuhi kriteria ini, persyaratan ini, maka amal kita tidak ada rasanya. Di dalam kitab Al-Hikam disebutkan tanda amal diterima Allah, ada lezatnya beramal, lezatnya berzikir, nikmatnya sholat, itu sebagai tanda.
Kalau tanda itu ada, nikmat dan lezat, maka tidak ingin menyelesaikan, tidak ingin menyudahi. Ibaratnya kekasih dengan kekasih, dialognya tidak bisa diputus. Ibaratnya teman yang akrab, pembicaraannya nyambung, tidak bisa diputus. Kalau orang sholatnya itu mau selesai saja berarti sambungannya ana wonge. Mungkin ada kesirikan yang tidak dimengerti. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kesirikannya di sini. Surat Al-Ahzab ayat 41-43. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang katsira, sebanyak-banyaknya. Zikir apa itu? Wasabbihuhu bukratan wa asila, dengan membaca tasbih pagi dan sore atau pagi sampai sore, sore sampai pagi. Siap? Gak jawab. Saya milih pagi dan sore aja Ustaz, bukan pagi sampai sore. Cerdas dengan berarti tahu bedanya. Pagi dan sore, bukan pagi sampai. Ya Allah. Siapa yang zikir tak terputus pagi sampai sore akan mendapatkan 3 kemuliaan. Huwallazi yusolli alaikum, rahmat diturunkan Allah. Perhatikan supaya kita semangat zikirnya, terutama zikir salat wala zikrullahi akbar. Yang kedua, wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Didoakan malaikat, dimintakan ampun dan semoga keluar dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan orang yang zikir disayang Allah. Sayang Allah. Salat itu termasuk zikir? Ya, wala zikrullahi akbar. Lanjut. Fadhkuruni adhkurkum waskuruli wala takfurun. Zikirlah, ingatlah kepadaku Allah. Adhkurkum, aku akan mengingat kalian, merespon. Waskuruli, dan syukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kalian kufur. Al-Baqarah 152 nyambung Ibrahim 7. Ini biasanya dibaca di walimahan. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan sebuah pengumuman, jika kalian syukur kepadaku, jika kalian syukur maka akan aku tambah. Itu sungguh benar-benar akan aku tambah. Sebaliknya jika kalian kufur, rasakan inna azabi, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Kita biasanya kalau dipanggil sholat maneh, itu sudah kufur. Sholat dikerjakan sekedar menggugurkan kewajiban, itu kufur. Tapi kalau sholat itu dikerjakan motifnya syukur, maka nanti khusyuknya di dalam sholat la azidannakum. Khusyuknya itu bertambah-tambah. Gerakanku atas dasar syukur, bacaan doa-doaku atas dasar syukur, maka nanti akan ada sir gerakan, sir bacaan yang selalu la azidannakum, selalu bertambah-tambah. Kita ini biasanya sholat kan
terpaksa. Terpaksa itu bagian dari walaing kafartum. Kalau sholat kita itu tidak ikhlas, itu walaing kafartum, dan rasakan sambungan putus, inna adzabi lasadid. Jenengan nilpun itu putus, ono rasa kesele enggak? Nilpun lagi butuh-butuhnya tiba-tiba putus nyambung itu mangkel enggak? Mentolo HP di eman-eman anyar kok. Lagi pentingnya tiba-tiba putus. Putus itu ada rasanya, nyambung itu juga ada rasanya. Tapi kita aneh, sholat nyambung gak ngerti, putus juga gak ngerti. Saking petengnya, saking dedetnya. Pernah salah satu jamaah mencoba sholat tahajud, beliaunya mencoba, saya Ustadz pernah sholat tahajud atas dasar syukur. Ternyata enggak bisa berhenti. Saya bilang, alhamdulillah, jenengan sudah membuktikan kalau sholatnya atas dasar syukur, itu tidak akan bisa selesai untuk menyelesaikan. Keadaan ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keadaan ini kita diingatkan Rasulullah sholat tahajud, kakinya sampai bengkak, ditegur oleh, ada riwayat ditegur Bilal, ada riwayat ditegur Aisyah, ya Rasulullah, kenapa panjenengan kok melakukan ini? Bukankah dosa-dosa panjenengan sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang? Jawaban Rasul, afala abdan syakura, apa saya tidak boleh untuk mensyukuri kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita? Saya langsung baca ini, jeleb, oh, jadi pentingnya menjalankan perintah Allah atas dasar syukur ya di sini. Jangan yakin enggak dengan ayat la in sakartum la azidanakum? Ini Bu Anis biasanya hanya dikontekkan ketika mendapatkan rezeki. Yes apa yes? Tapi tidak dikontekkan atas dasar menjalankan perintah Allah. Kayaknya enggak paham ini. Paham? Selama ini kan sholat kita sekedar menggugurkan kewajiban sih. Sekedar menggugurkan kewajiban dengan orang berterima kasih. Panjenengan saya ajak mikir, kira-kira dalam hal mempersembahkan itu baik mana? Syukur kan? Tapi kalau sekedar menggugurkan kewajiban itu asal-asalan. Tapi kalau syukur pasti tidak mau asal-asalan. Jenengan itu terima kasih asal-asalan sama temenan. Itu tembus no ati yang mana? Yang temenan. Bu Tuti tahu ya, dulu jembatan Kedung Turi itu kan masih satu, dan mobil kendaraan dari sana dan sini itu gantian, ada polisi cepek, itu gantian, kalau siang bagian ini, malam bagian ini. Itu ada orang yang sudah sepuh, kalau dikasih, makasih barokallah gitu. Rasanya kepingin ngemei mana, diceluk abah masalahnya. Terima kasihnya itu sampai dunuk-dunuk itu loh. Itu baru manusia dengan manusia. Memberikan sesuatu, kemudian yang diberi itu terima kasih, tulus, ternyata besok dikirimi ayam bakar. La in sakartum la azidannakum. Ada pertanyaan, Ustadz, saya ini kalau mau sholat
Apanya yang saya syukuri Ustaz? Wong doa saya saja belum, Mas Rudi. Jadi dia bersyukur nunggu doanya terkabul. Kalau tidak terkabul berarti tidak syukur. Terus sehatmu itu loh. Sehat, tidak sakit. Jadi rata-rata orang bersyukur itu nunggu ada rizki uang. Rizki itu tidak hanya uang, sehat, teman, suami yang soleh solihah, istri, anak cucu, sedangkan itu ya Allah. Doa syukur tadi kok pas. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Aku sujudkan wajahku kepada zat yang menciptakannya dan membentuknya. Wa syaqqa sam'ahu, dan yang telah membuka pendengaran, wa basarahu, dan penglihatan, bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatan. Fatabarakallahu, maka maha suci Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Coba kita satukan dimensi hati kita. Sujud atas dasar syukur itu nanti la in sakartum la azidannakum. Sujud atas dasar menggugurkan kewajiban asal-asalan ya gitu-gitu aja. Bahkan nanti itu stagnan. Ya. Dari doa ini supaya kita tidak syukur menunggu uang. Bisa melihat, bisa mendengar, dan kita dibentuk Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan penciptaan fisik kita yang tidak bisa diciptakan oleh selain Allah. Sebentar. Syukur itu memang harus butuh bantuan Allah kok. Kalau tidak dibantu Allah berat. Buktinya Nabi Sulaiman berdoa seperti ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Panjenengan berikan ilham kemampuan untuk bisa bersyukur kepada nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, kepada orang tuaku. Dan syukur itu lebih sempurna. Tidak alhamdulillah, tapi dibuktikan wa an a'mala sholihan. Semakin giat beramal soleh, tardohu, yang diridai Allah. Dan syukur ini yang menjadikan kita wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Masukkanlah aku dengan rahman rahimu ke dalam golongan orang-orang soleh. Ingat, syukur itu mudah diucapkan tapi berat. Nanti nyambung doa a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbing, tolong untuk bisa zikir kepadamu, syukur kepadamu, dan beramal ibadah yang baik, ihsan seakan-akan melihatmu. Sebentar. Fa innallaha syakirun alim, sesungguhnya Allah itu maha bersyukur. Pelan-pelan. Ketika kita bersyukur, kemudian ditambah kenikmatan secara fisik, secara rohani, Allah hadir. Ketika ada rizki yang tidak disangka-sangka, fisiknya adalah rizki datang. Tapi ini siapa yang berkehendak? Sebentar, kayaknya nggak paham ini. Ngerti maksudnya itu? Ketika kita bersyukur, maka akan ketemu Allah yang maha berterima kasih. Dalam bentuk kun fayakun. Yang tidak disangka-sangka, dalam bentuk solusi yang tidak disangka-sangka, kadang itu dalam bentuk takdir happy.
Jenengan mengiyakan apa enggak? Kalau tidak mengiyakan berarti belum satu visi dan misi. Tolong perbarui dan perdalam Rabbi auzi'ni. Jenengan harus minta sendiri kepada Allah, sukanan juga minta kepada Allah. Tanpa ditolong Allah, syukur itu berat. Orang ketika diajak syukur, lagi-lagi dia akan bertanya, wong doa saya saja belum dikabulkan. Ya. Kira-kira betul enggak syukur itu butuh perenungan? Ya. Betul ya, syukur itu butuh perenungan. Jenengan kalau makan itu pernah merenung enggak? Enggak pernah Ustadz. Kalau saya merenung, makan Ustadz. Oke, jenengan bangun tidur itu pernah merenung enggak? Semua setelah kenikmatan, Allah ngajari, Rasulullah mengajari terima kasih. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Maaf, seribu maaf, kalau panjenengan paham makna artinya, di situ edukasi yang sangat tinggi Bu Gigi. Ya Allah terima kasih Engkau yang telah memberi makan, Engkau yang telah memberi minum. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Semoga apa yang setelah kami makan itu menjadikan kami semakin tunduk kepadamu. Dulu panjenengan saya ajak mikir supaya pandai bersyukur. Dalam sekali makan ada berapa makanan? Nasi, lauk, minuman. Lauk saja berbagai lauk. Ada ikan, ada daging. Yang seketika itu jenengan tidak pakai pergi ke kandang sapi, kandang ayam, dan panjenengan tidak pakai pergi ke laut. Jenengan tidak pakai pergi ke kebun, ambil sawi, ambil wortel, ambil kentang, betul enggak? Perenungan kan itu. Perenungan. Makanya di dalam hadis kemarin, saya menemukan di dalam kitab Mukhtarul Hadis, To'imin syakirin, orang yang makan penuh rasa syukur, a'dhamu ajrin min so'imin wa sobirin. Lebih agung puasanya, lebih agung pahalanya daripada orang yang puasa dan sabar. Wah ini kayaknya kabar gembira bagi saya ini. Saya praktek baru menemukan dalil. Makan yang penuh rasa syukur bisa jadi pahalanya lebih agung daripada puasa dan kesabaran. Ya. Kenapa di situ ada kalimat terima kasih ya Allah, Engkau yang telah memberi makan dan Engkau yang telah meminum. Allah yang memberi makan, Allah yang telah memberi minum. Tanpa izin Allah bisa jadi kita nggak bisa makan, padahal ingin makan. Kapan? Orang sakit. Orang sakit maksud hati pengen makan, tapi jalan lewat makan ini pahit. Pernah? Ketika sakit itu loh, asam lambungnya naik. Makanya dajah apa itu? Ya, baru dihilangkan sekian jam, sekian hari, ya Allah. Biasanya itu 2 piring. Ketika sakit 1 sendok gitu aja sudah muntah. Ya, ada lagi saudara kita yang sakit kemudian diinfus. Karena jalan mulut gak bisa, akhirnya makanan lewat infus. Ada lagi namanya apa? Sun apa itu?
Sunde, ya. Ah, Sunde. Itu kan lewat makanan ya. Iya. Mau digitu kan? Kok kayaknya mau. Berapa kali kita melihat saudara seperti itu tapi tidak pernah berpikir. Mangan gak tahu mikir, loro gak tahu mikir, turu tangi gak tahu mikir. Ulul albab itu selalu mikir setiap geraknya itu. Makanya di awal tadi saya katakan syukur itu butuh perenungan yang sangat dalam. Artinya apa? Ketika kita, Bu Kiki, nggak syukur sesaat saja pada waktu itu, wala in kafartum. Kapok Sarno sekalian, turu gak kapok. Saya biar ngomong sendiri nggak apa-apa kok. Anu Ustaz, karena saya mensyukuri. Ya Allah ya Karim. Bisa buang angin itu loh. Ya, buang angin itu baru sadar buang angin itu luar biasa setelah habis operasi. Ditunggu-tunggu itu sampai 12 jam, 24 jam. Buang angin itu kan juga misteri. Gak ditunggu itu bros terus, ditunggu-tunggu itu ya gak datang itu. Dan kenapa ketika belum buang angin itu kok gak boleh makan setelah operasi? Karena anatomi tubuh reproduksi itu belum berjalan normal. Kalau makan, mualnya, mumetnya seperti apa itu? Betul ya kira-kira ya? Ya Allah, ini baru hal-hal kecil. Masuk, perintah sholat itu seharusnya disyukuri. Karena itu perintah yang luar biasa. Bagi orang yang ngerti. Bagi orang yang tidak ngerti, seakan-akan perintah sholat itu dibebani. Betul ya? Ada hadis yang luar biasa. Afatul ilmi an-nisyan wa idha'atuhu an tuhaddasa bihi ghair ahlihi. Rawahu Abi Saibah. Virus ilmu itu lupa. Afat arti aslinya adalah penyakit. Afatul ilmi an-nisyan. Virusnya ilmu itu lupa. Diajari lali terus. Karena jamaah saya kan STW semua. Penyakitnya ilmu itu lupa. Makanya tadi Allah marzuqna fahman nabiyyin wa khifzal mursalin. Hafalannya para rasul. Jadi kalau belajar kok lali terus itu penyakit dan tidak akan pinter dan tidak akan penuh, lali terus. Nah ini agak nyindir Mas Udin sebagai saksinya. Wa idha'atuhu an tuhaddatsa bi ghair ahli. Belum saya sampaikan ke Mas Udin ini. Dan di antara penyiaan ilmu, bila engkau menyampaikan kepada orang yang bukan ahlinya, yang dulu hampir sama dari bukunya Syekh Nawawi Al-Bantani, jangan engkau berikan intan berlian dikalungkan pada babi. Jadi jangan ngomong ilmu hakikat kepada orang yang bukan ahlinya. Jangan cerita pengalaman rohani kepada sembarang orang. Nanti sia-sia, ditinggal turu. Ya. Silakan cerita umroh dan haji kepada orang yang sudah ke sana. Ibarat main pingpong seimbang, ya. Silakan cerita kepada orang yang sama pengalamannya. Bumbu ini luar biasa enggak?
Loro ati ambek loro ati. Masya Allah, gak iso keren ngerasani. Sama dengan enak hati. Orang yang enak hati sholat dengan orang yang enak hati sholat. Ya apa mau sholat ya? Masya Allah, berjur-juran air mata. Iya, ada sentuhan, ada begini-begini. Coba ceritakan kepada yang tidak khusyuk. Nyambung enggak? Sesama nyambung itu online. Ya. Sesama nyambung online enggak? Ya. Sesama putus. Ya offline. Silakan ke Raudhah bersama seseorang yang ngantuan. Pasti ngejak mulai nang hotel. Ke enak-enak nyambung, ayo mulai yuk. Lapo ngejak awakmu mau. Tapi sesama healing tawaf nok mall, nyambung gak itu? Tadi loh di Masjidil Haram itu ngantuk. Metu loh. Melek. Tadi di dalam sholat, merem. Selesai. Subhanal malikil kudus. Melek langsung itu. Ya Allah, ya Allah. Hilangkan ya Allah penyakit-penyakit ilmu lupa dan pertemukan dengan orang yang satu frekuensi ya. Pertemukan dengan orang yang satu frekuensi. Ini doa syukurnya Rasulullah. Allahumma ja'alni laka syakiran, laka dakiran, laka rohiban, laka mitwa'an, ilaika mukhayyitan au muniban. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur kepadamu, orang yang mengingatmu, patuh kepadamu, tunduk kepadamu, dan kembali kepadamu. Ya, kaitannya itu syakiron dengan zakiron, ini jejer. Kenapa? Syukur itu hasil daripada zakiron, perenungan. Ya, begini. Ketika perenungan, kemudian menghasilkan rasa syukur, menghasilkan zakiran lagi. Ya Bu Anis, coba merenung sehat itu, alhamdulillah, akhirnya muncul, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kenapa kita disuruh untuk melihat orang sakit? Supaya syakiran. Kalau syakiran pasti zakiran, ya Allah dia sakit, saya masih sehat. Tadi saudara kita meninggal, kita masih hidup. Syakiran. Betul ya? Nah, diizinkan sama Allah. Hadis nomor 12, rawahul baiki an Jabir. Atani Jibrilu faqala ya Muhammad. Datang malaikat Jibril kepada Rasul. Kemudian beliau berkata, wahai Muhammad, saya tidak menginginkan hadis ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau ngantuk itu ngerasa masuk, gak masuk. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Sukamu, wis sakarapmu wis. Tapi sungguh kamu nanti pasti mati. Mampu diiyakan ini? Ya. Hidup sesukamu, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu pasti mati. Nanti disambungkan dengan hadis bahwa nasihat yang paling luar biasa adalah kematian. Saya jadi merenung kemarin dan berkali-kali ketika di Tanah Suci.
di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu selalu sholat jenazah setelah sholat fardu. Itu seharusnya kan semakin ingat dan takut. Iya, setuju enggak? Ketika jenengan mensolati jenazah itu loh, ada pikiran apa kira-kira? Ada perenungan apa? Mati ku temenan dek. Terus gini tuh gelarnya kemana? Jabatannya kemana? Saya jadi mikir, istri ini no endi yo? Kok guyu sih? Katanya si hidup semati. Berarti mati itu pasti enggak? Seharusnya kalau sehari semalam 5 kali dan ditampakkan, itu semakin takut enggak? Takut. Akhirnya saya mikir kebalik. Supir ambulan, ikut sering delok jenazah. Sakit ringi sampai enggak wedi. Oh iya ya. Berarti semakin sering mensolati jenazah, ya enggak wedi. Jenengan takut kepada jin, itu takutnya pertama. Kalau diwedeni berkali-kali, weh aku wis gak wedi gitu. Jadi sesuatu yang berulang-ulang itu kadang juga menakutkan. Saya berpikir haji seumur hidup sekali bagi yang mampu. Puasa Ramadan 1 tahun sekali. Itu kira-kira seumur hidup itu haji sekali ada asarnya, pengaruhnya apa tidak? Jangan dijawab. 2, puasa Ramadan 1 tahun sekali itu kira-kira ada asarnya apa tidak? Jangan dijawab. Tapi jenengan saya ajak mikir, wong sing sholat 5 waktu wae gak berpengaruh. Betul? Yang sholat 5 waktu itu loh sehari semalam berapa? 5 kali. Puasa 1 tahun sekali. Haji. Terus saya jadi mikir, terus kapan mabrurnya haji? Kapan mabrurnya Ramadan? Dan kapan mabrurnya sholat? Kalau tidak ada asar. Justru asar, pengaruh itulah merupakan amal tanda diterima Allah. Asar itulah. Gini aja, jenengan itu kalau bertamu, diterima dengan baik, pasti kepingin ngulangi. Jenengan mancing, oleh terus, pasti dititani panggonan iku. Betul? Silakan mancing, tempat itu gak ono sing gondol blas, dibaleni? Wis mulai Bu Kiki seger wis sambutane rek guyune serenyal alhamdulillah urip-urip ini ki maine mulai tambah panas ini gitu. Mulai paham. Enteng kan? Sesama paham itu enteng enggak? Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Hati-hati, mulai ini. Kira-kira kita itu kalau paham Quran, Allah seneng enggak? Seneng. Kalau kita paham hadis, Rasulullah seneng enggak? Seneng. Kalau jenengan membahas, mengkaji hadis terus keturun, Rasulullah ya apa? Akhirnya Ustaz, wis gak usah bahas hadis, ganti Quran ya. Loh, melek. Ya Allah. Jadi senangnya Allah, senangnya Rasul itu kayak gitu. Senang dengan senang itu nyambung gak kira-kira? Nyambung. Pelan-pelan. Ketika kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada Rasulullah, kira-kira sambutannya tambah enggak? Tambah. La in zakartum la azidannakum. Kadang ditambah dengan hadis.
Ini tadi loh, saya kan tadi pagi setelah sholat tahajud mutola'ah. Pokoknya kitab ini saya pegang. Kalau terbaca diizinkan Allah. Kalau tidak terbaca belas, karena jamaah merem melek. Hiduplah sesukamu, maka sesungguhnya kamu pasti mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Silakan kamu cinta sesukamu, maka sesungguhnya kamu nanti akan berpisah. Iya apa enggak? Berpisah. Bisa berpisah sesaat, bisa berpisah selama-lamanya. Pasti bisa. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majiyun bih. Beramallah sesukamu baik, jelek maupun baik, tapi kamu nanti akan dibalas. Wa'lam anna sarafal mu'min qiyamuhu bilaili. Bukan termasuk kita. Sesungguhnya manusia yang paling mulia adalah orang yang sholat tengah malam. Yakin? Insya Allah kalau kita sholat malam dibuat terkenal Allah baik di dunia maupun di langit. Wa izzahu istighnahu aninas, dan kehormatan adalah apabila kamu tidak meminta-minta kepada manusia. Saya tidak tahu kira-kira yang majlub yang mana. Hidup pasti mati, cinta pasti berpisah, perbuatan baik dan jelek pasti dibalas, dan orang yang paling mulia wa asrafal anna sarafal mu'min, sesungguhnya orang mukmin yang paling mulia qiyamuhu billaili. Kalau kita punya amalan qiyamul lail, kira-kira seneng? Seneng. Apalagi istiqomah qiyamul lail, ada kemuliaan-kemuliaan, kira-kira mengiyakan hadis ini? Ya. Kalau mengiyakan hadis ini, kira-kira Rasulullah tahu? Benar jenengan ya Rasul. Wa sadaqa Rasuluhul Karim. Allahu Akbar. Nah, nyambung dengan kabar berita kesedihan tadi. Atani atin min rabbi fa akhbarani. Seorang pendatang, malaikat datang kepadaku dari Tuhanku. Annahu man mata min ummati, sesungguhnya orang yang mati dari umatku, la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah. Apabila matinya itu tidak menyekutukan Allah, maka dimasukkan surga. Qala fakultu wa in zana wa in saraka. Maka aku berkata, meskipun dia berzina atau meskipun dia mencuri, qala, malaikat menjawab, wa in zana wa in saraka. Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Maaf, jangan salah paham. Ya, jangan salah paham. Hadis berikutnya, Bu Tuti, nyambung dengan rencana kita. Insya Allah tanggal berapa? 15 September. Saya tadi pagi baca ini, Bu Tuti WA, kok nyambung. Hadisnya seperti ini. Atuhibbu ayyalina qalbuk. Apakah kamu senang hatimu lembut? Jawabannya pasti senang. Kemarin ada tamu curhat tentang suaminya, hatinya keras. Lembutnya bagaimana? Di sini dijawab. Apakah kamu senang, cinta kalau hatimu lembut? Wa tudrika hajataka, tercapainya hajatmu. Apa jalannya?
irhamil yatim, sayangi anak yatim. Wamsah roksah, lus-lus atau pegang kepalanya, tidak hanya lus-lus tok. Wa'at imhu min ta'amika, beri makan. Atau mungkin ditambah, beri salah, duit. Yalin kolbuka, pasti nanti akan menjadikan hatimu itu lembut. Waktu dari hajataka, dan tercapai hajat-hajat. Kalau punya amalan ini, mengiyakan? Ya. Kalau tidak punya amalan ini, mosok sih. Ya. Kalau kita sudah mengiyakan bagian dari amal ini, insya Allah, subhanallah, luar biasa. Kita tidak akan bisa fafirru ilallah. Kita tidak akan bisa berlari menuju Allah kalau ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan dunia, ikatan-ikatan kesirikan masih menjerat. Bagaimana caranya agar tidak menjerat? Diistighfari dan minta dilepaskan, minta dihapuskan. Sakit dipahami? Ketika sa'i kan disuruh berlari kan, lampu hijau itu lari dan membaca Rabbighfir warham wa'fu, ampuni, sayangi, maafkan. Suami istri juga begitu. Tadi pagi kami diminta kultum di Polda, bagian direktur pengamanan objek vital, disuruh bahas tentang pernikahan dan kedinasan. Saya jadi bertanya, loh kok ada apa dikasih pernikahan? Ya ketika orang bekerja luar kota, istrinya ditinggal, biasanya godaannya itu ada. Betul ya? Godaannya itu pasti ada. Suami istri itu akan mesra setelah saling maaf-memaafkan. Tidak ada suami yang tidak pernah salah, tidak ada pernah istri yang tidak salah itulah. Tidak ada suami yang tidak pernah salah, istri juga sama. Semuanya pasti pernah salah. Salah ketika memaafkan, mesra. Betul ya? Cinta setelah cemburu, mesra. Tapi kalau cemburu berkepanjangan, neraka. Bisa dipahami? Ya. Kita mengenal Allah, barangkali ada yang berangkat dari kesalahan. Oh ternyata Allah itu api. Panjenengan itu kenal kepada seseorang barangkali setelah menyalahi dia. Bu Anis kok merenung. Koyoke tadabbur. Betul. Wis tak salahi lho, gek ngapuroan ae. Wah, api temenan wong iku. Iya. Iya. Jangan-jangan kita kenal Allah berangkat dari kesalahan yang luar biasa, tapi Allah itu Maha memaafkan. Kenal Rasulullah juga begitu. Ditunggu di pintu surga, tidak mau masuk surga sebelum umatnya. Ini istri berkali-kali difitnah, masih cinta sejati. Kenal istrinya gara-gara yaitu dizolimi, mengampuni, dizolimi, mengampuni. Ini kita punya teman difitnah, tapi memaafkan. Ya, betul ya. Makanya teman sejati itu bukan teman ketika kita kaya.
Kalau kita kaya, banyak yang mengaku saudara, banyak yang mengaku teman. Silakan jenengan jadi gubernur atau bupati, ngono lho, ngaku konco kabeh sak perumahan itu. Tapi ketika bangkrut dan miskin, yang saudara betul-betul saudara, itu duduk dulurku iku. Polai bangkrut dan miskin. Teman yang sejati itu adalah teman yang tahu kejelekan kita, masih mau berteman. Kita miskin, bangkrut, tetap menjadi teman. Ya, ada? Sudah ada namanya di otak kita, kok gono belas Ustaz. Sano, sano. Betul ya? Kalau kita kaitkan kita dengan Allah, kita ini maha salah, sedangkan Allah itu maha benar. Kalau kita umat juga sama, tahu baiknya Rasulullah, tahu baiknya Allah, hasil perenungan yang luar biasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, semoga di mata kita, istri kita yang terbaik, suami kita yang terbaik. Semoga kita melihat anak juga seperti itu. Lihatlah dengan adil kelebihan. Kalau hanya lihat kekurangannya, insya Allah bandingkan dengan anak tetangga. Harus sadar bahwa tidak ada anak yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Jangan memaksa anak sempurna, sedangkan kita orang tua juga tidak sempurna. Lihatlah kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita hanya melihat kekurangannya saja, maka bisa jadi rumput tetangga lebih hijau. Maksudnya bisa jadi anak orang lain itu menurut kita baik. Terus gini aja, jenengan tahu enggak seapi-api kendaraan sampean kalau jenengan pakai, tahu jeleknya enggak? Tapi dilihat orang mobil sampean kayak mulus ya, api ya. Sampean ngomong, oh awakmu gak ngerti. Iku bane ngene. Iya kalau mobil. Kalau istri suami sampean, suami istri sampean ke api, lo awakmu gak ngerti ngorok ya apa kon. Macane. Iya betul gak? Jadi jangan dibuka. Masih ingat pembelajaran kita wajiburni rabbi ufirli warhamni wajiburni. Ya Allah, jangan tutup aibku, jangan tutup aib suami, istri dan anakku ya Allah. Di dalam kitab Al-Hikam disebutkan kalau kita dipuji manusia, itu begitu rapinya Allah menutup aib kita. Ya, Pak Parman, saya jadi mikir, kalau jamaah haji datang ke tanah suci, kemudian yang ziarah ke rumahnya itu mampu melihat di kepalanya itu ada kejelekannya, turune ketok, melaku nokmol ketok, iku tadinya mau minta doa, iku gak jadi, untung gak diketok. Betul gak? Kita ini tahu baiknya apa tahu buruknya. Kalau menilai kita pasti tahu baiknya, tapi jangan coba-coba menilai orang lain. Itu cenderung muncul jeleknya itu. Tapi kalau menilai diri kita cenderung baik. Yang tahu jelek kita adalah diri kita. Rabbi ufirli warhamni wajiburni. Ya Allah, sayangi
Ampuni, sayangi, dan tutup aib-aibku ya Allah. Tutup wajiburni ya Allah, wajiburni, warfa'ni. Terkadang Allah menutup, kita yang membuka. Wong sekarang zaman modern itu kemaksiatan dibangga-banggakan. Awakmu gak ngerti gak? Oh, aku mau bengi nginceng ngono. Saya semalam itu mencuri gitu, dibangga-banggakan. Bahkan sekarang diviralkan, difoto sendiri, diupload sendiri. Al-haya'u minal iman. Sekarang itu Allah cabut perasaan malu untuk berbuat maksiat. Sebaliknya ketika berbuat maksiat itu dibangga-banggakan. Maksiat itu tidak hanya itu, misalnya lain dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas rawuh panjenengan. Semoga diterima Allah. Dan di dalam hadis disebutkan siapa yang berangkat menuntut ilmu Allah dan pulang menuntut ilmu Allah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.